wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di Catatan Pitika. Kenapa kali ini saya mau podcastan lagi? Karena alhamdulillah Catatan Pitika kedatangan tamu yang spesial buat saya. Oke, biar lebih akrab dan tahu siapa sih tamu spesial saya, silahkan perkenalkan dirinya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awan. Saya domisilinya sekarang sebenarnya bukan di Surabaya, tapi di Ponorogo dan lagi jalan-jalan ke Surabaya. Oke. Lagi jalan-jalan ke Surabaya dan dipaksa mampir atau gimana ini tadi? Emang ada planning ke sini ya? Ada sogokan sebenarnya. Alhamdulillah ya. Sogokannya seger ya. Seger. Oke. Jadi mungkin sedikit saya jelasin tentang who is Awan. Awan ini adalah salah satu teman yang kita ketemu pertama kali di mana? Di Instagram. Kita ketemu di Instagram, ngobrol dan alhamdulillah kayak ada chemistry gitu ya. Ada chemistry sih. Jadi pertama itu habis like-likean, komen, terus akhirnya follow-followan. Ya, Habis follow-followan akhirnya saling curhat. Ya. Dan saling ternyata, tukar tips diet. Gagal, that's okay, itu proses. Ya, jadi Awan ini adalah Instagramer juga. Dia ada nanti alamat Instagramnya ada di caption untuk postingan ini, dan dia juga seorang penulis. Dan tulisannya review nih dari saya ya secara pribadi, karena saya sudah baca bukunya. Menurut saya bukunya tuh sangat santun. Jadi teman-teman nanti akan menemukan sisi lain bahwa dunia misteri itu tidak seserem itu dari tulisan Awan, bahkan mungkin lebih ke melo, mungkin karena saya orangnya baperan. Jadi mungkin bisa dikasih tunjuk dulu bukunya, kelihatan nggak sih di kamera? Alright, kayak gini nih bukunya. Ini lebih ke buku saku ya? Lebih ke buku saku sih sebenarnya. Memang pilihannya memang pengennya mini book gitu biar bisa nggak berat dibawa kemana-mana dan jadi self reminder dan self healing. Oke. Rencananya memang seperti itu sih Kak. Oke, saya sedikit review lagi bahwa Candramawa based on true story ini adalah pengalaman dari si penulis, which is Awan sendiri, yang sering sekali bertemu dengan hal-hal yang tak kasat mata. Mereka yang tidak kasat mata dan menceritakan kisah mereka di Awan yang ditulis oleh Awan dengan bahasa yang menurut saya sangat membuat perasaan jadi kayak gimana gitu kan bacanya. Ini tuh menceritakan tentang something yang gaib, yang tak kasat mata, tapi seremnya di mana? Nggak ada seremnya ini. Memang ambil pertama kali konsep utama buku Candramawa ini adalah self back. Maksudnya ada self warning juga dari saya, ada self reminder juga dari saya, dan the purpose untuk buku ini kenapa harus terbit adalah I just want to share untuk semua teman-teman yang mungkin sudah beli bukunya. Terima kasih Mbak Ika sudah beli bukunya juga. Adalah sisi lain dari mereka yang tak kasat mata. Oke, it sounds so cliche dan sangat simpel sekali karena otomatis banyak banget sudah YouTuber atau podcaster yang sudah membawakan konflik mereka yang sebenarnya hantu tapi akhirnya mereka terlihat sangat manusiawi sekali. Tapi saya selalu berpikir bahwa ketika kita membuat sesuatu hal yang baik, kenapa kita tidak melakukan hal yang baik? Maksudnya gini, it's so very difficult, it's so very easy untuk bisa membuat bahwa mengemas suatu cerita itu menjadi horor. It's so easy, maksudnya ketemu pocong, ketemu kuntilanak dan sebagainya. Tapi it's so very rare dan harus benar-benar disounding keras bahwa of course ada reason di balik itu semua. Dan itu yang mungkin menurut saya I need to write this book. Alasannya adalah yaitu tadi I want to bukan make it clear ya, I just want to menjadi penyambung lidah mereka bahwa sometimes reminder itu bukan hanya dari manusia ke manusia, tapi mereka pun yang mungkin sudah lebih dulu hidup di bumi ini tahu dan akhirnya menemukan value-nya sendiri bahwa again hidup itu memang se-complicated itu. Hidup itu memang se-complicated itu. Ya memang
waktu saya baca ada satu cerita di mana saya tuh ngerasa sangat sedih sampai nggak bisa nahan air mata, jujur. Oke. Serius nih. Makanya that's why aku langsung message kamu kayak gini nih yang aku rasain gitu. Mungkin sedikit review lagi untuk isi buku ini. Jadi yang saya ceritakan tadi berjudul yang apa ya? Yang ada lintangnya tuh. Oke, yang ada lintangnya apa nih? Oke. Mungkin kamu bisa ceritain salah satunya aja deh. Jadi di sini tuh ada sekitar 12 cerita. Oke. Dan ada 2 fragmen dalam cerita ini. Jadi ada fragmen pagi dan fragmen malam, di mana fragmen pagi sendiri itu adalah me as a human being. Oke. Dan fragmen malam adalah me as orang yang katanya bisa lihat segala sesuatunya dari perspektif yang lain. Jadi gitu. Dan salah satu kisah yang membuat saya tersentuh di sini tuh banyak. Ini adalah based on true story sebenarnya. Dari mereka yang sudah meninggal terus akhirnya bercerita dan akhirnya meninggal dari cerita, atau mungkin dari pengalaman pribadi yang saya lihat secara kasat mata sendiri. Jadi di sini ada namanya Panggil Aku Puspa Saja. Itu adalah perjalanan cerita tentang seorang transgender. Tapi bukan transgender ya, tapi lebih ke waria yang secara harfiahnya dia adalah seorang perempuan, tapi dia secara lahir adalah laki-laki, tapi pengen menjadi seorang perempuan bukan hanya karena ya, tapi karena ada dorongan dari inside jiwanya dia menjadi perempuan. Dan itu saya tulis ketika beliaunya sudah wafat. Jadi beliau mendatangi saya dengan cara bahwa it's okay to be different, karena me as a living example bahwa Tuhan itu selalu menciptakan dengan diverse, dengan bermacam-macam. Betul. Itu represent sih sebenarnya saya. Kayak gimana sih cerita tentang si Puspa ini? Jadi buat kamu masih ada nggak ini bukunya? Masih ada. Bisa dari Instagram juga sih. Bisa dibeli lewat Instagram, atau mungkin nanti mau DM saya juga boleh kalau mau beli buku Candramawa ini. Ya, harganya mungkin bisa di show. Harganya insya Allah bakal ada PO kedua, mungkin harganya juga akan lebih murah dengan ada box set juga. Tapi Bismillah ya. Kejadian sih, tapi itu masih planning di angan-angan juga. Apa nih? Ada lah nanti. Aduh, saya jadi penasaran karena saya kemarin dapat beli buku ini, dapat tasbih digital. Dan ada lagi bonus Universe Talk itu nanti juga mereka akan dapat di PO kedua. Insya Allah ada juga untuk Universe Talk-nya ada. Universe Talk itu kayak apa? Nah, jadi buruan pesan aja nanti untuk bukunya, karena nggak akan rugi beli buku ini. Amin, terima kasih. Sesi ini kita emang mau review ini dulu. Thank you. Nah, buat kamu yang sangat penasaran, silahkan DM saya, atau nanti akan saya sertakan juga nomor handphone saya, atau langsung aja mampir ke Instagramnya Candramawa. Gitu ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.